Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Kali ini Al-Fakir akan membacakan ibarah keterangan dari kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali seputar istilahnya beliau adalah lawazimul iftar. Dalam puasa itu ada kewajiban qadha, ada kewajiban kafarah, ada kewajiban fidyah, ada kewajiban imsaku baqiyatin nahar. Itu versi beliau ini. Pertama, qadha. Qadha itu adalah kewajiban untuk membayar hutang puasa. Jadi punya hutang sehari, maka diganti satu hari. Puasa satu hari nanti di luar Ramadan. Fawujubuhu amun ala kulli muslimin mukallafin. Taraka shauma bi udhrin au bi ghairi udhrin. Jadi kewajiban qadha itu merata atas setiap umat Islam yang mukallaf yang meninggalkan puasa baik dengan sebab uzur ataupun tanpa uzur. Meninggalkan puasa baik sebab uzur maupun tanpa uzur. Maka fal haidu taqdi shaumah wa kadzal murtaddu. Maka orang yang haid itu dia harus mengqadha puasanya. Misalnya pada bulan Ramadan dia haidnya 7 hari. Maka nanti setelah Ramadannya lewat dia punya hutang 7 hari puasa. Harus puasa 7 hari. Qadha namanya. Begitu juga ada orang murtad pada saat Ramadan dia murtad selama 3 hari. Setelah itu kembali lagi ke Islam. Maka yang 3 hari itu selama murtadnya hutangnya itu harus diqadha karena sudah batal disebabkan riddahnya itu. Harus diqadha 3 hari nanti. Wa amal kafir wasabi wal majnun fala qadha alaihim. Adapun orang yang kafir, anak kecil yang masih belum baligh ataupun orang gila, maka dia tidak mempunyai kewajiban qadha. Orang kafir pada saat Ramadan sekarang misalnya masih kafir, masih belum masuk Islam. Tiba-tiba setelah Syawal dia dapat hidayah terus masuk Islam. Apakah qadhanya yang bulan ini harus diqadha? Apakah puasanya yang bulan ini harus diqadha? Tidak wajib. Begitu juga ada anak kecil di bulan Ramadan seperti saat ini ia masih sobi, masih belum baligh. Tiba-tiba setelah melewati Ramadan dia masuk baligh, maka tidak wajib qadha puasanya yang bulan ini. Kemudian begitu juga ada orang gila, pada saat Ramadan ia masih gila, kondisi gila. Setelah Ramadannya lewat tiba-tiba dia sembuh, maka apakah wajib diqadha puasa Ramadan yang ditinggalkan pada saat gilanya itu? Enggak wajib. Wala yushtaratu tatabu fi qada'i Ramadan. Tatabu tidak disyaratkan terus-menerus pada saat mengqadha puasa Ramadan. Misalnya dia mengqadha hutang puasa 7 hari misalnya. Maka di saat membayar hutang, menunaikan hutangnya, maka tidak harus terus-menerus. Artinya apa? Walaki yaqdi kaifa syaa. Qadha lah semaunya, sesukanya. Mutafarriqan pisah-pisah, wa majmu'an ataupun tidak pisah-pisah, nyambung. 7 hari misalnya, kalau hutangnya 7 hari, boleh bayar 2 hari dulu, diqadha 2 hari dulu, setelah itu jeda 2 hari, kemudian lanjut lagi. Gak apa-apa, yang penting lunas, boleh dicicil. Wa amal kafaratu, adapun kafarah, fala tajibu illa bil jima'i. Kalau kafarah beda dengan qadha. Kewajiban kafarah itu hanya disebabkan oleh pelanggaran jima. Jadi pada bulan puasa siang hari dia melakukan jima, maka dia berkewajiban membayar kafarah. Wa amal istimna wal uklu wasyurbu ma adal jima la yajibu bihi kafaratun. Kalau hanya pelanggaran disebabkan istimna, berusaha mengeluarkan mani misalnya pada saat puasa siang Ramadan, dia membatalkan puasanya disebabkan makan ataupun minum, pokok selain jima lah, maka tidak menjadi sebab ia berkewajiban membayar kafarah. Kalau hanya istimna, uklu, syurbu. Jadi kafarah ini hanya bagi mereka yang melakukan pelanggaran jima pada saat siang bulan Ramadan. Fal kafaratu itqu raqabatin. Kafarahnya apa? Memerdekakan budak.
Fa'in a'sarafa shaumu syahraini mutatabi'aini, kalau merasa sulit untuk mencari budak untuk dimerdekakan, maka puasa 2 bulan terus menerus. Puasa 2 bulan terus menerus artinya tidak boleh putus-putus selama 2 bulan. Batal pertengahan, ngulang lagi dari depan. Wa in ajuza fa'id amu sittina miskinan muddan. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan terus menerus, maka memberi makan kepada 60 orang miskin, satu orang 1 mud, 7 on. Makanan pokok, beras lah bahan makanan pokok. Wa ma imsaku baqiyatin nahar. Kalau imsaku baqiyatin nahar apa? Imsaku baqiyatin nahar itu beda dengan kafarah. Imsaku baqiyatin nahar itu adalah menahan diri di sisa hari itu dari hal-hal yang membatalkan puasa. Menahan diri dari makan, minum, menahan diri dari istimna, menahan diri dari jima, menahan diri dari istiqa. Fayajibu alaman usira bil fitri au kusra fihi au qasara fihi. Maka imsaku baqiyatin nahar ini wajib atas orang yang didesak untuk membatalkan puasanya, ataupun pada mereka yang enteng lalai sehingga membatalkan puasanya. Misalnya ada orang yang didesak untuk membatalkan puasanya jam 9, lalu dia makan jam 9 pagi, ataupun dia itu enteng merasa nggak enak puasa, enteng ingin makan minum, lalu jam 9 pagi ya membatalkan puasanya, maka dia setelah itu wajib menahan diri sampai ghurub. Meskipun puasanya sudah batal, wajib menahan diri sampai ghurub. Wala yajibu al haidi idza tahurat imsaku baqiyatin nahariha. Atas orang yang haid yang kemudian suci pada siang itu, dia tidak berkewajiban melakukan imsaku baqiyatin nahariha. Tidak berkewajiban untuk menahan diri. Artinya ya silakan. Karena misalnya ada orang haid pada saat bulan Ramadan, tiba-tiba di hari yang ke-7 terakhirlah, pada waktu siang haidnya sudah berhenti, akhirnya dia mandi, suci kan, maka dia setelah itu karena masih belum ghurub, karena masih pertengahan siang, maka ia tidak berkewajiban menahan diri, jadi makan gak apa-apa terus, karena sudah tidak terhitung puasa pada hari itu, sudah, jadi silahkan makan terus, tidak berkewajiban imsaku baqiyatin nahariha. Wala al musafiri idza qadima muftiran min safarin bala wa marhalataini. Menahan diri tidak wajib juga atas orang yang dalam perjalanan ketika di saat ia pergi sudah dalam keadaan membatalkan puasanya. Tapi ini asal perjalanannya itu sampai 2 marhalah, kurang lebih 80 kilo. Kalau berangkatnya dia sudah membatalkan puasa, maka dia tidak berkewajiban untuk imsaku baqiyatin nahariha. Wajibul imsaku idza syahida bil hilal adlun wahidun yauma syakki. Kemudian wajib imsak, menahan diri di saat pada hari syak, yaumus syak. Yaumus syak ini 30 bulan Sya'ban. Tiba-tiba ada satu orang adil mengabarkan menyaksikan hilal. Maka yang mendengarnya itu wajib menahan diri. Wajib. Ketika ada satu orang yang adil, jujur, ia bersaksi telah melihat hilal. Wasaumu fis safar afdal minal fitri illa idza lam yutik. Adapun berpuasa dalam perjalanan itu jauh lebih utama daripada membatalkan puasanya, kecuali di saat ia tidak mampu. Kalau tidak mampu ya silakan makan. Sekarang langsung fidyah. Wa amal fidyatuh, dan bermula fidyah. Fidyah ini fatajibu al hamil wal murdi'i idza aftarata khaufan ala waladaihima. Fidyah ini adalah kewajiban atas orang yang hamil ataupun orang yang menyusui anaknya ketika ia membatalkan puasanya karena faktor khaufan ala waladaihima, karena faktor khawatir terjadi apa-apa terhadap janin yang ada di perutnya ataupun terhadap anak yang disusuinya. Maka ya silahkan dibatalkan puasanya. Tapi nanti ada kewajiban fidyah nanti. Likulli yaumin mudduhin totin limiskinin wahidin. Hutang puasa 1 hari, maka membayar 1 mud 7 on bahan makanan pokok. Katakanlah kalau di sini beras, kalau di Timur Tengah gandum, diberikan kepada 1
seorang miskin. Tapi tetap ma'al qodoi, disertai qodho. Jadi hutang 1 hari, selain nanti membayar hutang puasa 1 hari, dia bayar fidyah kepada 1 orang miskin yang berupa 7 on, 1 mud 7 on bahan makanan pokok. Kalau di sini beras. Wasyaikhul haram, wasyaikhul harim ataupun haram, idza lam yasum tasaddaqa an kulli yaumin muddan. Kalau ada orang meninggalkan puasa disebabkan karena kondisi fisik yang sangat sudah tua, renta, sehingga dilihat dari fisik, kata dokter sudah tidak mampu lagi untuk puasa, maka ya silakan tidak usah puasa. Cara menggantinya gimana? Cukup membayar hutang 1 hari 1 mud, 1 mud bahan makanan pokok diberikan kepada 1 orang miskin. Hutang 2 hari ya 2 mud, hutang 3 hari ya 3 mud. Ya hanya bayar mud itu, bayar fidyah cuma, tanpa qodho, khusus pada orang yang sudah tua renta, yang kondisi fisiknya sudah tidak mampu puasa lagi. Demikian. Apabila ada kesalahan, kekurangan, silakan ajukan kritik dan saran, karena Al-Fakir juga niat belajar. Benarnya dari Allah, kesalahan dari kebodohan saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.